Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati serta yang kami muliakan Bapak-bapak pengurus Masjid Sobirin, kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua kami, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, dan kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan sampai pada pagi yang berbahagia ini, subuh yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat iman dan Islam. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita sampai hari ini. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua nikmat yang begitu banyak kepada kita. Allah tak pernah minta balas dari kita. Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Allah berikan secara percuma-cuma, secara gratis. Allah berikan kepada kita. Andaikan Allah minta bayar hari ini, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk membayar. Jangankan untuk membayar nikmat yang Allah berikan, untuk menghitungnya saja kita tak mampu. Berapa banyak yang Allah berikan kepada kita, kita tak mampu menghitungnya, apalagi kalau membayarnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau sekiranya engkau mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tak akan pernah sanggup untuk menghitung. Jadi menghitungnya saja kita tak sanggup, apalagi kalau membayarnya. Maka Allah hanya minta dari kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan salah satunya dengan kita wujudkan pada pagi yang berbahagia ini dengan melaksanakan sholat berjamaah. Ini salah satunya. Kita penuhi panggilan Allah. Kita mensyukuri nikmat dalam bentuk perbuatan. Ya, kalau dalam bentuk ucapan, ya, kita mensyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam perbuatan kita mensyukurinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, Allah hanya minta syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu pun kalau kita mensyukuri, Allah akan menambahnya lagi. Sebab betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi ingat bahwa bisa jadi nikmat yang Allah berikan hari ini, kalau kita tidak pandai bersyukur, nikmat inilah yang akan membawa kepada kesengsaraan. Jadi pernah kita mendengar kata-kata nikmat yang membawa kepada kesengsaraan.
nikmat yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kita sia-siakan, tidak kita pergunakan ke jalan yang diridai oleh Allah, bahkan kita pergunakan kepada jalan maksiat, maka nikmat inilah yang akan membawa kita, yang akan membawa kepada kesengsaraan kita, hidup dunia ataupun di akhirat nanti. Karena semua ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, subuh yang berbahagia ini, dan saudara-saudara kita yang lain juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mari kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena keuntungan dari salawat itu adalah untuk diri kita sendiri. Adalah kembalinya salawat itu untuk kita, bukan untuk Nabi kita. Kalau Nabi Muhammad itu dia orang yang sudah maksum, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat yang kita ucapkan kepada beliau itu kembalinya kepada kita, akan bersyafaat kembali, syafaatnya kita dapatkan. Bahkan Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dan para malaikatnya yang sering kita dengar dibacakan oleh muazin ketika mau azan, baik itu azan biasa hari-hari biasa ataupun salat Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini menganjurkan kepada kita untuk bersolawat. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Coba, Allah dan para malaikat. Lalu kita siapa? Kita manusia yang penuh khilaf, dosa dan kesalahan, tak mau bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah dan Rasul, Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi, maka kita perbanyak bersolawat kepada Nabi. Dan mungkin karena kita pernah mendengar bahwa ada hadis, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah bersolawat kepada kita itu Allah akan memberikan syafaatnya, ya, syafaat Nabi itu kepada kita. Allah hapuskan 10 kesalahan darinya, kemudian Allah angkat derajatnya 10. Itu sholawatnya sekali. Lalu bagaimana kalau kita kalikan, kita lipat gandakan? Masya Allah. Ini akan luar biasa kalau kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini, kesempatan kali ini, kita izinkan kami membahas, mengangkat tema yaitu tentang khusyuk. Tentang khusyuk. Khusyuk ini tentunya kaitannya dengan salat. Salat yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kami memilih tentang khusyuk ini? Karena ini adalah aktivitas rutin kita. Minimal kita melaksanakan sholat sehari semalam itu 5 waktu. 5 waktu. Kalau belum ditambah dengan sholat sunnah.
5 waktu. Sehingga sering, ya bolehlah dikatakan ini sering, bahkan inilah rutinitas kita sehari-hari yang selalu kita laksanakan. Nah, apakah rutinitas ini hanya sekedar rutinitas atau dianggap solat kita solat yang khusyuk, solat yang berkualitas? Nanti kita takutnya solat kita hanya menjadi sebagai rutinitas biasa. Jadi penting kita memahami ataupun mendalami khusyuk ini. Bagaimana supaya solat kita ini menjadi solat yang berkualitas. Solat kita menjadi solat yang khusyuk, tidak asal-asalan, yang kesannya seperti main-main. Nah, mungkin selama ini solat kita masih seperti solatnya anak-anak, solatnya orang yang baru belajar, atau solatnya orang yang main-main. Nah, sayang sekali kalau seandainya solat yang kita lakukan ini dianggap solatnya main-main, atau dihitung sebagai solatnya seperti solatnya anak-anak, solat yang belum berkualitas. Maka mungkin bisa jadi inilah sebabnya solat yang kita lakukan belum berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bahkan solat itu disebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ada kita lihat orang yang salatnya rajin, tapi mungkarnya, keji dan mungkarnya masih belum bisa dia meninggalkannya. Bisa jadi inilah mungkin penyebabnya, salatnya masih terkesan main-main, salatnya masih terkesan seperti solatnya anak-anak, belum serius, belum terhitung solat khusyuk. Nah, dalam hal ini kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, yang kedua, pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Orang yang beriman seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang salatnya khusyuk. Yang di dalam melaksanakan solatnya itu dia khusyuk. Maka kata Allah, inilah orangnya yang beruntung. Berarti kalau belum khusyuk solatnya belum beruntung dia, rugi. Maka kita mulai memperbaiki solat kita agar solat kita termasuk ke dalam kategori solat khusyuk. Kemudian berikutnya juga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 juga tentang masalah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar dan salat itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali mereka-mereka yang khusyuk. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita minta tolong dengan cara sabar dan salat. Sabar dan salat. Di dalam penyelesaian masalah-masalah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan ataupun cara
penyelesaiannya dengan cara meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat, sabar dan salat. Nah, ini solusi ataupun cara penyelesaian masalah persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Berbagai macam persoalan kehidupan kita. Pasti ada yang namanya kita ini hidup manusia di dunia ini, pasti ada persoalan dan masalah yang kita hadapi. Bahkan hidup itu sendiri adalah masalah. Hidup itu sendiri adalah persoalan kita. Jadi tidak ada di antara kita ini yang lepas dari masalah, yang lepas dari persoalan. Karena hidup itu sendiri adalah persoalan ataupun masalah. Kalau kita mau lepas dari persoalan ataupun masalah, berarti berhentilah hidup. Tapi kalau berhenti pun hidup, masuk pula kepada persoalan berikutnya. Berhenti hidup di dunia ini, pindah kita ke alam berikutnya. Masuk pula persoalan berikut, mempertanggungjawabkan lagi, mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia ini. Maka tidak ada kita ini yang tidak ada masalah, pasti ada masalahnya. Cuma tergantung kitanya lagi menyikapi masalah itu, bagaimana kita menyikapinya. Maka cara penyelesaiannya kata Allah, wasta'inu bis sabari was shalah. Minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi tanda tanya bagi kita adalah kita minta tolong dengan cara sabar dan sholat. Sholat yang kita lakukan ini sudahkah mampu menyelesaikan permasalahan kita? Nah, ini dia. Sudahkah mampu menyelesaikan persoalan hidup kita? Selama ini bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita ada masalah, ada persoalan, lalu kita sabar, kemudian kita sholat, sudahkah sholat yang kita lakukan itu bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau belum, berarti sholat kita ada masalah juga di situ. Karena para nabi dan rasul dahulu, orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara penyelesaian masalahnya dengan sholat ini. Lalu kita ikuti langkah mereka, kita menyelesaikan masalah kita dengan cara sholat. Ternyata tidak sama. Ternyata masalah kita belum selesai. Artinya sholat yang kita lakukan tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang soleh terdahulu. Karena sholat kita belum menyelesaikan masalah-masalah kita. Banyak persoalan, bahkan masalah ataupun persoalan para nabi dan rasul itu jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada masalah kita. Kalau masalah kita cuma masalah ekonomi, masalah kita masalah pekerjaan, masalah kita masalah rumah tangga. Tapi yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, masalah umat, menyelesaikan persoalan umat, mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terselesaikan oleh mereka dengan sabar, dengan kesabaran dan sholat yang mereka lakukan. Berarti sholat mereka itu adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan kita yang hari ini setiap hari kita sholat 5 waktu sehari semalam, ditambah lagi dengan sholat sunnah, ditambah dengan tahajudnya, ditambah dengan duhanya, belum lagi rawatibnya. Banyak sekali sholat kita yang kita laksanakan. Nah, sholat kita yang kita laksanakan itu jangan-jangan masih dianggap sebagai seperti sholatnya anak-anak yang sholatnya main-main. Nah, ini kita tidak mau sholat kita itu dianggap seperti sholatnya anak-anak, sholatnya yang main-main. Maka kita perbaiki kualitas sholat yang kita laksanakan.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita masuk kepada pembahasan tentang pengertian dari khusyuk itu. Khusyuk ini saya ambil dari sebuah buku, yaitu tentang masalah salat khusyuk. Pengertian dari khusyuk secara bahasa berasal dari bahasa Arab khasya'a yakhshu'u khusyu'an, yang berarti tunduk, takluk dan menyerah. Tunduk, takluk dan menyerah. Nah, jadi itu khusyuk secara bahasa. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sudah tunduk saja, patuh, banyak tunduknya. Saat ceramah ini, itu sedang khusyuk tuh. Tapi kalau terlalu dalam khusyuknya, sudah ada bunyinya sikit-sikit, itu pertanda ceramahnya disuruh berhenti. Disuruh berhenti. Jadi kalau orang mendengarkan ceramah, dia khusyuk kali. Udahlah Ustaz, berhentilah ceramahnya Ustaz. Khusyuk kali kami mendengarnya Ustaz. Suruh Ustaznya berhenti. Tapi kalau sholat, kita disuruh menundukkan pandangan kita, tidak menengok ke atas. Kalau kita menengok ke atas, nanti jauh dia pikiran kita, pandangan kita. Tengok ke depan, tengok ke atas, banyak yang nampak nanti. Apalagi kalau kita sholat berjamaah itu kadang-kadang sebagian jemaah tidak bisa menjaganya, terutama bagi yang laki-laki. Kalau kita tak tunduk ke bawah, nampak di punggung kawan itu ada tulisan, macam-macam lah tulisannya. Dan saya pernah melihat memang ada tulisan baju kaos merah lagi itu. Di situ ada tulisan, emang masalah buat lo. Memang jadi masalah bagi kita yang sedang sholat tuh. Nampak terbaca tulisannya baju kaos itu. Kita pas berdiri di belakangnya. Jadi gimana tuh? Maka kita sesama jamaah juga harus menjaga kekhusyuan orang lain. Kalau bisa, hindarilah baju-baju yang ada tulisannya di punggung ini, biar jangan dibaca orang ketika sholat. Nah, ketika kita menundukkan pandangan kita ke tempat sujud kita, ini khusyuk secara bahasa. Jadi kita tundukkan pandangan kita, jangan ke atas. Nah, kalau ke atas nanti macam-macam pikiran kita. Inilah yang kadang dua aktivitas yang kita lakukan dalam sholat kita. Ya, badan kita sholat, pikiran kita kemana-mana, berkeluyuran, tidak sejalan. Badan ini sholat, tapi pikiran keluyuran. Ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ada yang ke tempat kerja. Jadi tidak sejalan. Banyak penyebab yang membuat sholat kita menjadi tidak khusyuk. Jadi itu sholat secara bahasa, takluk, tunduk, menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara terminologi, kalau dalam bahasa fikih disebut secara istilah, ini banyak sekali di dalam buku ini disebutkan secara terminologi ini, secara istilah ini, pendapat-pendapat daripada ulama tentang masalah khusyuk ini. Yang pertama menurut Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa khusyuk adalah di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan kerendahan. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi di dalam badan, dalam anggota badannya, bentuk ketenangan dan kerendahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat dia sholat. Kemudian menurut Qatadah, Imam Qatadah, khusyuk adalah
khusyuk di dalam hati, rasa takut dan menahan pandangan di dalam solat. Masih masalah pandangan. Jadi pandangan kita tunduk ke bawah. Kalau bisa pandangan kita itu jangan dipejamkan mata kita, artinya kita tetap buka mata kita. Nah, karena itu anjurannya jangan tutup mata kita ketika sholat itu. Dan sholat itu dalam keadaan kita sadar. Kalau sudah tak sadar lagi itu bukan khusyuk namanya, itu malah pingsan namanya. Kalau tidak sadar, tidak tahu dia apa yang terjadi di sekitarnya, berarti bukan khusyuk namanya. Ya, bisa jadi dia tidur atau pingsan. Jadi khusyuk itu masih dalam keadaan kita sadar, mata kita terbuka, bahkan apa yang terjadi di sekitar kita tahu. Tapi bukan berarti kita menyimak apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita fokus terhadap apa yang sedang kita laksanakan. Kemudian banyak lagi khusyuk itu yang lainnya. Menurut Imam Al-Junaid, khusyuk adalah kerendahan hati untuk zat yang maha mengetahui. Jadi kerendahan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, khusyuk menurut Ibnu Rajab. Asal sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, kerendahan hati dalam manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk, karena anggota badan selalu mengikuti hati. Jadi ini menurut Ibnu Rajab. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada hadis yang mengatakan tentang masalah khusyuk ini, berkaitan dengan khusyuk ini, yang kita bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika sholat. Jadi Nabi itu melihat ada orang yang memainkan jenggotnya ketika sholat. Jenggotnya agak panjang. Maka beliau berujar, seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula lah anggota badannya. Itu kata Nabi, hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau seandainya dia khusyuk, hatinya khusyuk, maka tangannya tak memain-mainkan jenggotnya. Artinya anggota tubuhnya tak ikut beraktivitas lain. Maka dari hadis ini dapat kita ambil pengertian bahwa orang yang khusyuk itu dia fokus, tidak main-main melakukan aktivitas lain. Ada orang yang sholat, dia kalau di dalam fikih itu kan bergerak di luar dari bergerak 3 kali berturut-turut di luar dari aktivitas sholat, maka sholatnya itu bisa batal. Nah, ini supaya kita bisa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Menggaruk saja 3 kali berturut-turut bisa batal sholat kita, karena kita tidak ada lagi khusyuknya kalau kita sudah melaksanakan aktivitas di luar sholat itu berturut-turut berulang-ulang. Ada orang memainkan jenggotnya, ditegur oleh Nabi. Kalau seandainya dia khusyuk, pastilah dia tak memainkan jenggotnya. Nah, kalau kita dalam sholat itu kadang kaki kita gatal. Nah, kita juga harus tahu hukum fikih bahwa kalau kita menggaruk sekali, 2 kali, 3 kali, betul, bahkan sampai 5 kali kan sudah rusak sholat kita. Dan kita pernah melihat orang-orang yang seperti itu di dalam sholatnya berbagai macam dia lakukan. Nah, ini kita hindari agar agar sholat yang kita laksanakan menjadi sholat yang berkualitas,
Solat yang dianggap solatnya khusyuk, sehingga nanti solat yang kita lakukan ini betul-betul berefek kepada kehidupan kita, berpengaruh kepada kehidupan kita, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Kemudian berikutnya, ini saya ambil dalam kitab Mukhtarul Hadis. Dulu pernah juga disampaikan, cuma segelintir saja, bahwa ada hadis yang berbunyi, iza ahsanar rajulu salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salat hafizakallahu kama hafiztani. Apabila seseorang memperbaiki ataupun membaikkan salatnya, fa'atimma ruku'aha wa sujudaha, maka dia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, termasuk di situ tamakninahnya. Qalatis salat, maka salat itu dia berkata, hafizakallahu kama hafiztani, Allah telah memeliharamu, Allah telah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Kemudian faturfa, maka solatnya diangkat, diterima. Solatnya diterima. Namun sebaliknya, wa iza asa'a as-shalah falam yutimma ruku'aha wa sujudaha. Apabila seseorang itu menyia-nyiakan solatnya, falam yutimma ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya, qalatis salat. Salat itu berkata, doyyakallah kama doyyatani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu, kama doyyatani, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku. Nah, ini bahayanya kalau kita main-main dalam solat kita. Fatulaffu kama yulaffu saubul khalq, maka solat yang disia-siakan tadi dilipat, dia digumpal sebagaimana kain buruk yang dilipat ataupun digumpal. Fayadribu biha wajha, dilemparkan ke wajahnya, dilemparkan ke wajah orang yang melakukannya. Jadi kadang makanya solat yang kita lakukan itu belum berpengaruh kepada kita, belum berefek kepada kehidupan kita, belum berpengaruh kepada tingkah laku kita, aktivitas kita. Karena solat yang kita laksanakan itu terkesan masih main-main. Sujudnya belum kita sempurnakan, rukuknya belum kita sempurnakan, bacaannya masih kita asal-asal saja. Di samping kita tidak paham, bacaannya sudah tidak betul, tidak tepat bacaan-bacaan kita. Rukuknya, sujudnya tidak sempurna. Bahkan Nabi pernah menyuruh, ada sahabat Nabi yang datang kemudian melaksanakan solat sampai 3 kali. Nabi menyuruh dia mengulang solatnya. Itu karena apa? Karena tidak disempurnakan. Solatnya itu cepat. Seperti kita dengar para ustadz itu ceramah, dia seperti patok ayam katanya. Kalau kata Ustadz Somad, seperti bambu yang ditiup angin. Begini-begini aja, tidak ada berhentinya. Kalau seperti itu solatnya apa yang dia baca? Kadang kita lihat ada orang yang solatnya cepat sekali. Kita juga heran apa yang dia baca. Nah, kita sempurnakan rukuknya, kita sempurnakan sujudnya, kita sempurnakan bacaan-bacaannya, dan kita berusaha memahami bacaan solat kita. Oh, di bagian ini saya membaca ini, pemahamannya ini. Tidak harus kita hafal artinya satu kata demi kata, tapi kita mencoba memahami
apa ini? Yang saya baca ini apa maksudnya? Sehingga nanti solat kita menjadi solat yang berkualitas. Oh, ini maksudnya. Sehingga kita timbullah kehusuan kita di dalam melaksanakan solat itu. Maka bagaimana supaya timbul khusyuk ini? Maka konsep ihsan itu perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Apa konsep ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Konsep ihsan ini adalah bahwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita salat itu seolah-olah kita melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jikalau engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak. Maka kita sudah pasti tak bisa melihat Allah, tapi kan seolah-olah kita sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya kita tidak bisa membayangkan kita sedang melihat Allah, maka sesungguhnya yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Jadi itu solat yang kita laksanakan itu seperti itu. Konsep ihsan itu yang kita laksanakan. Allah sedang melihat kita. Bahwa solat yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Jadi ini adalah sarana kita, solat ini adalah sarana kita, sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali yang wajibnya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah salat kita sudah mulai seperti ini, maka salat itu insyaallah akan terasa nikmat. Salat itu akan terasa tidak lagi berat, tidak lagi seperti yang di surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Terasa berat salat tuh. Apalagi 5 kali sehari semalam. Kalau ndak khusyuklah kita, 5 kali itu memang berat. Baru tadi salat maghrib. 45 menit dah azan pula, isya pula lagi. Salat ke salat, enggak habis-habis nih. Itu kalau hati ndak khusyuk pasti itu berat. Tunggulah dulu. Nantilah salatnya. Kalau sudah seperti ini kita itu sudah dikhawatirkan khusyuknya sudah berkurang. Karena kalau sudah nantilah, nantilah, tanggung nih, nantilah, nanti sudah mau habis waktu baru sholat, buru-burulah sholatnya. Ada yang kadang kita tengok kawan-kawan yang membuat sholatnya itu sholat zuhur ke asar itu kan cukup lama, tapi dia buat 1 wudhu saja. Karena apa? Karena sudah mau sholat asar baru dia sholat zuhur. Wudhu dia. Sehingga wudhunya yang sholat zuhur tadi masih ada. Begitu selesai sholat zuhur, azan asar, langsung sholat asar. 1 wudhu saja. Kalau maghrib dengan isya mungkin bisa. Maghrib dengan isya, ya maghrib itu cuma 45 menit, 40 menit lah. Masih bisa wudhu kita tidak batal. Mungkin setelah sholat maghrib kita lanjut dengan zikir, ngaji-ngaji, baca Al-Quran. Dah masuk waktu isya, kita sambung dengan sholat isya, 1 wudhu bisa. Tapi kalau mau diperbaharui lagi itu lebih bagus lagi. Kita perbaharui lagi wudhu kita. Mungkin tadinya wudhu di antara 2 sholat ini ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak baik. Entah mungkin membicarakan orang, entah mungkin berbicara yang tidak pantas, mengurangi daripada kualitas wudhu kita, kita ambil wudhu lagi supaya sholat kita menjadi sholat yang lebih berkualitas dan khusyuk lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan apa-apa yang membuat orang tidak khusyuk, dan kemudian apa-apa yang cara yang kita lakukan agar kita khusyuk.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jikalau sekiranya ceramah ini menyinggung perasaan hati dari Bapak Ibu jemaah sekalian. Khilaf dan kesalahan itu adalah milik pribadi kami, dan kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa terkhusus kepada para donatur, para pendiri masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka, rezeki yang berkah, umur yang panjang, dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya masjid kita tetap jemaahnya ramai, jemaahnya kompak, tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ya Allah rahmah ni'mah wal maghfirah, wa khususan ala hazihil jamaah, wa khususan ala donatur Masjid Sabirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.